Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang, yaitu geografi. Topik pembahasan kali ini adalah pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Pembangunan membuat perubahan pada masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, di mana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Namun, dalam pembangunan dibutuhkan strategi yang jitu. Banyak negara berkembang yang salah atur dalam strategi dan proses pembangunannya berefek pada terjebaknya negara tersebut pada jurang kemiskinan yang lebih dalam. Dalam perspektif geografi, pembangunan adalah manajemen ruang. Sangat sulit dikejar target pembangunan untuk menghilangkan gap atau jarak antara negara maju dan negara berkembang jika proses pembangunan tanpa menentukan ruang prioritas. Ruang prioritas ini yang akan menstimulus difusi pembangunan pada ruang-ruang di sekitarnya. Dalam istilah ekonomi ini dikenal dengan istilah trickle down effect. Efek menetas adalah model adopsi produk dalam pemasaran yang mempengaruhi banyak barang dan jasa konsumen. Ini menyatakan bahwa mode mengalir secara vertikal dari kelas atas ke kelas bawah dalam masyarakat. Setiap kelas sosial dipengaruhi oleh kelas sosial yang lebih tinggi. Dua prinsip yang saling bertentangan mendorong dinamika difusi ini. Kelompok sosial yang lebih kecil berusaha untuk menetapkan klaim status baru dengan mengadopsi mode kelompok sosial yang lebih tinggi dalam meniru. Sementara kelompok masyarakat yang lebih tinggi merespons dengan mengadopsi mode baru untuk membedakan dirinya sendiri. Ini memprovokasi siklus perubahan yang tiada henti, mendorong mode maju dalam proses inovasi yang berkesinambungan. Dalam geografi pembangunan dikenal istilah pusat pertumbuhan atau growth pole. Pusat pertumbuhan atau growth pole adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga
dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Pada berbagai wilayah di dunia, terlihat pertumbuhan wilayah yang berbeda-beda. Setiap wilayah memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik maupun sosial budaya yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. Misalnya, Pulau Bali merupakan suatu wilayah yang memiliki potensi utama wisata alam dan sosial budaya. Pulau Bali dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan dengan cara memacu perkembangan sektor lainnya, terutama industri cindera mata, perdagangan, transportasi, perhotelan, dan usaha jasa lainnya. Pada akhirnya diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan wilayah-wilayah di sekitarnya, terutama pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang pada awalnya relatif kurang berkembang. Ada 3 teori untuk menentukan wilayah pusat pertumbuhan. 3 teori ini saling melengkapi, yaitu 1. Teori tempat yang sentral atau central place theory. 2. Teori sektor. 3. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. 1. Teori tempat yang sentral atau central place theory dikemukakan oleh seorang geograf Jerman bernama Walter Christaller. Dalam bukunya Die zentralen Orte in Süddeutschland tahun 1933, Christaller bermaksud menemukan berbagai dalil atau kecenderungan yang menentukan jumlah, besar, dan penyebaran kota dalam lingkungan. Teori tempat yang sentral merupakan pengembangan teori perkembangan kota yang sebelumnya telah ada, yaitu teori letak industri dari Alfred Weber tahun 1909 dan lokasi pertanian dari Van Tunen tahun 1826. Teori yang dikemukakan oleh Christaller bertitik tolak dari letak perdagangan dan pelayanan dalam sebuah kota. Menurut Christaller, kota sentral merupakan pusat bagi daerah sekitarnya yang menjadi penghubung perdagangan dengan wilayah lain. Tempat yang sentral tidaklah semata-mata hanya bergantung kepada aspek permukiman penduduk. Dapat lebih besar atau mungkin lebih kecil daripada sebuah kota. Apabila sebuah tempat mempunyai berbagai fungsi sentral untuk daerah-daerah di sekitarnya yang kurang begitu penting, dinamakan tempat sentral tingkat tinggi. Sebuah tempat yang hanya merupakan pusat bagi kegiatan setempat dinamakan tempat sentral rendah atau tingkat paling rendah. Dalam distribusi barang di tempat sentral terdapat perbedaan jarak keterjangkauan barang yang dibedakan ke dalam batas atas dan batas bawah. Batas atas adalah jarak terjauh yang harus ditempuh penduduk untuk membeli barang di tempat sentral tertentu.
Batas bawah atau nilai minimum adalah jarak sebuah daerah yang dihuni sejumlah minimum orang agar barang tersebut memberikan keuntungan. Dengan melihat jangkauan barang-barang sentral, dapat diartikan bahwa sistem tempat sentral tersebut dikuasai oleh asas pasar. Dalam arti, semua daerah harus dilengkapi dengan barang-barang yang diperlukan dan lokasi tempat-tempat sentral harus sedikit mungkin. Dalam menentukan tempat sentral juga sangat dipengaruhi oleh asas pengangkutan dan asas pemerintahan. Menurut asas pengangkutan, penyebaran tempat-tempat sentral paling menguntungkan apabila terdapat tempat penting terletak pada jalan yang menghubungkan dua kota. Jalan penghubung dua kota ini hendaknya berjarak pendek dan lurus. Asas pemerintahan lebih ditekankan pada penyatuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang terpisah dari ancaman musuh. Oleh karena itu, sebuah tempat sentral ideal menurut asas pemerintahan adalah kota besar yang berada di tengah-tengah kota dan dikelilingi oleh kota-kota satelit dan tak berpenghuni di pinggirnya. Ku lepas di kau pahlawan, ku relakan di kau berjuang demi keagungan negara. Kan tak pergi ke medan